Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kembali lagi kita bersama mempelajari ilmu usul tafsir dan ulumul Quran, di mana pada pertemuan kali ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai definisi dari usul tafsir, dan di mana kita belajar menggunakan buku Tajujuman Mabahisun Mabahisu Mukhtasaratun fi Ulumul Tafsir wa Ulumul Quran fi Usul Tafsir wa Ulumul Quran, di mana buku ini adalah karangan Syekh Ad-Doktor Arif Anwar Al-Adani hafizahullah ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Dan kembali kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai 10 poin yang perlu kita pahami dan kita mengerti apa saja yang harus kita pahami mengenai setiap ilmu. Itu ada 10 poin ya, dan alhamdulillah kita sudah membahasnya satu persatu, dan sekarang kita lanjutkan kembali. Kita akan bahas secara rinci lagi apa yang dimaksud dengan ta'rif usul tafsir. Jadi usul tafsir itu adalah kalau kita tinjau dari sisi bahasanya terbagi dari dua kata, yaitu usul dan tafsir. Nah, ini namanya murakkab idhafi, tersusun dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan kita harus secara terpisah mendefinisikannya terlebih dahulu sebelum kita memahami apa yang dimaksud usul tafsir ketika digabung. Jadi kita rinci dulu apa yang dimaksud dengan usul, apa yang dimaksud dengan tafsir. Sehingga ketika kita memahami usul tafsir itu lebih mudah. Jadi, fa'aqulu al-aslu fil lughah, al-aslu secara bahasa, usul ini adalah jamak dari kata al-aslu, dan al-aslu secara bahasa adalah ma yanbani alaihi ghairuhu, yang dibangun di atas asal ini selainnya. Nah, jadi secara sederhana memahami kata asal adalah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah pondasi. Nah, di mana pondasi ini adalah dibangun di atas pondasi ini selain pondasi, yaitu bisa berupa lantai, bisa berupa dinding dan seterusnya. Jadi pondasi itu letaknya di bawah. Itu adalah al-aslu. Waqad yutlaqu fil lughah wa yuradu bihi al-qa'idah. Kemudian terkadang al-aslu ini tidak hanya didefinisikan sebagai pondasi saja, namun terkadang kita mendapati di beberapa kitab para ulama, para ahli bahasa mengartikan al-aslu ini adalah sebagai qaidah. Nah, kemudian qaidah adalah al-qadhiyatul kulliyah al-muhitah bimajmu'ati juz'iyatiha. Nah, kemudian qaidah adalah qadhiyah kulliyah, kaidah yang global, al-muhitah yang mencakup majmu'ah, yang mencakup sebagian besar rincian-rincian dari yang ada di bawahnya. Itu adalah kaidah. Kemudian tafsir secara bahasa adalah al-kashfu wal bayan. Tafsir itu kalau makna secara bahasanya adalah menyingkap dan menjelaskan. Ini adalah secara bahasa. Kemudian istilah dari para ulama, di mana para ulama mendefinisikan tafsir adalah ma'rifati muradillah, yaitu mengetahui apa yang diinginkan Allah, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min kalamihi, dari perkataan Allah, yaitu dari firman-Nya, dari Al-Qur'an, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bihasabi taqatil basyariyah, berdasarkan kemampuan manusiawi. Nah, jadi ketika para ulama membuat menjelaskan makna-makna dari Al-Quran, ini adalah kemampuan di mana mereka itu setelah memenuhi syarat sebagai mufassir, sebagai ahli tafsir, dan itu adalah kemampuan mereka. Artinya di atas itu mungkin saja mereka tidak bisa. Seperti ada beberapa kata dalam Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan oleh para ulama. Makanya mereka sering mengatakan wallahu a'lam. Contoh sederhana adalah apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Dan ini, kata alif lam mim ini adalah bagian dari Al-Quran, di mana para ahli tafsir itu sendiri kebanyakan mengatakan Allahu a'lam, seperti itu. Karena tidak ada penjelasannya juga dari Nabi. Nah, disitulah kemampuan mereka secara manusiawi, seperti itu. Wa bi idhafati lafzi usul ila tafsir yantuju indana anna usul at-tafsir hiya al-qadaya al-kulliyah al-muhitah bi juz'iyatiha wallati yanbani 'alayha fahmul Qur'an wa ma'rifatu muradillahi bihasabi taqatil basyariyah. Jadi dari gabungan kata usul tafsir tadi, maka muncullah definisi baru. Jadi setelah kita definisikan apa yang dimaksud usul, apa yang dimaksud tafsir, maka ketika kita menggabung maka muncullah definisi yang baru lagi. Yaitu usul tafsir adalah hiyal qadaya al-kulliyah. Nah, usul tafsir adalah qadiyah yang global, al-muhitah bijuz'iyatiha, yang mencakup bagian-bagian rincian-rinciannya. Wallati yanbani 'alaiha fahmul Qur'an, yang dibangun di atas qadiyah tadi, di atas kaidah tadi, pemahaman Al-Qur'an. Wa ma'rifati muradillah. Kemudian untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihasabi taqatil basyariyah, berdasarkan kemampuan manusiawi. Jadi, setelah kita definisikan apa itu usul, apa itu tafsir, kemudian kita gabung menjadi usul tafsir, inilah hasilnya, seperti itu. Yaitu qadiyah atau kaidah yang global, yang umum, kemudian yang mencakup rincian-rincian yang ada pada kaidah tersebut, kemudian dibangun di atas kaidah itu pemahaman Al-Quran, kemudian mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kemampuan manusiawi. Kemudian nasy'atu ilmi at-tafsir wa usulihi. Kemudian sekarang kita akan membahas kapan kemunculan ilmu usul tafsir ini. Tadi kita sudah bahas definisi apa yang dimaksud dengan usul tafsir, dan sekarang kita berpindah pada poin berikutnya mengenai pertumbuhan atau kemunculan ilmu dari usul tafsir ini kapan. Qabla an natahaddatsa an usul tafsir, yajibu an natahaddatsa an ilmi tafsir. Jadi sebelum kita berbicara tentang usul tafsir, maka kita sebaiknya membahas atau berbicara dulu tentang ilmu tafsir. Wa kaifa nasha'a hadzal ilmu? Bagaimana ilmu tafsir ini muncul, tumbuh atau menjadi sebuah ilmu. Wa man huwa awwalu man takallama fi tafsir, dan siapa orang yang pertama kali berbicara dalam tafsir. Jadi sebelum berbicara usul tafsir, kita harus berbicara dulu terlebih dahulu mengenai tafsir itu sendiri, siapa yang pertama sekali berbicara tentang tafsir. Awalan yajibu an na'lama anna al-Qur'ana kalamullah. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah berbicara dengan Al-Qur'an subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Qur'an. Wa auhahu ila Jibril, kemudian Allah mewahyukannya kepada Jibril. Wa min Jibril ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sahabah, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat.
Tsummat tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian sahabat menyampaikannya kepada tabi'in, yaitu murid-murid mereka dari kalangan tabi'in. Nah, begitulah proses munculnya ilmu tafsir. Ketika Al-Quran disampaikan, kemudian di situ juga muncul ilmu usul tafsir. فَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّهُ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى عِبَادِهِ. Jadi, apabila kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, wa fihi al-ahkamu wa tasyri'atul lati syara'aha Allahu lahum. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat hukum-hukum dan tasyri', hukum-hukum dan syariat atau aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan, yang Allah buat kepada hamba-hambanya. Lazimana an na'lam anna al-mubayyin wal mufassir lamma ughliqa ala fahmi as-sahabah wa uqulihim bayyanahu an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, bayyana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu ini mencakup atau terdapat di dalamnya hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan kepada hamba-hambanya, kemudian maka kita wajib mengetahui bahwa mubayyin yang menjelaskan dan mentafsirkan apa yang tidak bisa dipahami oleh para sahabat berdasarkan kemampuan akal mereka, maka itulah akan dijelaskan oleh Nabi SAW kepada mereka. Walidzalika kana sahabah yalja'una fima ashkala alaihim ila nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para sahabat ketika mereka mendapati masalah, ketika mereka mendapati kesulitan dalam memahami Al-Quran, maka mereka mendatangi Nabi kemudian menanyakan apa yang dimaksud masalah-masalah tersebut atau ayat-ayat tersebut. Fayujalliha lahum wa yakshifuha lahum. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sejelas-jelasnya, kemudian menyingkap kepada mereka apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang menurut mereka itu yang dimana ayat-ayat tersebut tidak dipahami oleh para sahabat. Akhirnya Nabi menjelaskannya, sehingga ketika mereka mendapati satu ayat di mana ayat itu tidak dipahami mereka, maka Nabi menjelaskannya sehingga jelaslah bagi mereka apa yang dimaksud ayat-ayat secara keseluruhan di mana mereka tidak memahaminya. Wa sanadkuru amsilatan ala dzalik, dan insyaallah kita akan menyebutkan contoh-contoh dari beberapa ayat mengenai apa saja yang perlu dijelaskan atau ditafsirkan oleh Nabi SAW. Idan awwalu man fassara al-Qur'ana huwa Rasuluna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatta yubayyina li ummatihi. Jadi dari situ kita akan mengetahui bahwa orang yang pertama sekali menafsirkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu kepada sahabat ketika itu. Ma ashkala alaihim, di mana Al-Quran, beberapa ayat di dalam Al-Quran itu sulit dipahami oleh para sahabat, sehingga Nabi SAW menafsirkan, menjelaskan kepada mereka, sehingga terbukalah atau terjelaskanlah yang beberapa ayat tadi yang menurut mereka itu tidak dipahami mereka dengan baik. Au kana bayanan limujmalin, atau menjelaskan yang global, yang belum perlu dirincikan lagi. Nah, seperti itu. Wa takhsisan li'amin. Kemudian beberapa ada misalnya ayat yang umum, kemudian Nabilah mengkhususkannya. Nanti insyaallah kita sebutkan contoh-contohnya. Au taqyidan limutlaqin. Kemudian muqayyad, ada nama istilah muqayyad, yaitu terikat. Kemudian ada namanya muqayyad, seperti contohnya misalnya hukum mendhihar. Hukum mendhihar, kemudian hukum membunuh. Di situ salah satunya adalah hukumannya adalah memerdekakan budak. Satu ayat tanpa ada kata mukminah, satu ayat lagi ada kata mukmin. Budak mukmin, budak mukminah,
budak yang beriman, dan satu ayat lagi tidak disebutkan ada berimannya. Nah, ini cara menggabungkannya, ini namanya satu mutlak yang tidak ada kata mukminnya, itu namanya mutlak. Yang ada kata mukminnya itu namanya muqayyad. Maka yang mutlak itu dijadikan hukumnya sebagai muqayyad. Jadi memerdekakan budak yang beriman. Au li bayanin nasikh wal mansukh, atau menjelaskan ayat yang mana sebagai penghapus hukum, mana yang dihapus hukumnya. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu walladzina yatawaffawna minkum. Jadi contoh ayatnya adalah yang ditinggalkan oleh seseorang, istri yang ditinggalkan oleh seseorang, maksudnya dia meninggal, suaminya meninggal. Satu ayat mengatakan masa iddahnya adalah setahun penuh. Kemudian satu ayat lagi mengatakan 4 bulan 10 hari. Nah, dan ini kan perlu ada namanya penjelasan. Ini yang mana yang benar? Nah, satu ayat mengatakan masa iddah wanita yang ditinggalkan oleh suaminya yang wafat itu adalah 1 tahun. Satu ayat lagi mengatakan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan inilah beberapa persoalan yang dihadapi para sahabat sehingga mereka menanyakan apa yang dimaksud 2 ayat ini. Sehingga ketika dalam prakteknya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, tidak kebingungan lagi. Nah, dari itu mereka mendatangi Nabi, kemudian Nabi menjelaskannya. Dan ternyata salah satunya ada namanya mansuh, dihapus hukumnya, salah satu lagi sebagai nasikh, sebagai penghapus. Itulah yang berlaku. Kemudian wa tafsirul Qur'an innama huwa bi amrin minallahi ta'ala di nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ta'ala. Jadi adapun tafsir Al-Qur'an itu sendiri itu sebenarnya adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak serta-merta menafsirkan dengan berdasarkan hawa nafsu, tidak. Itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dan kami menurunkan kepadamu dzikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi. Dan kami menurunkan kepadamu wahyu dzikra litubayyina lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada mereka ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berfikir. Jadi Nabi itu adalah sebagai ahli tafsir yang pertama sekali dari kalangan manusia. Jadi sehingga ketika terjadi masalah terjadi kebingungan di antara kalangan sahabat, maka Nabilah yang pertama sekali menafsirkan apa yang dimaksud ayat-ayat yang masih membingungkan mereka tadi. Nah, karena Allah sendiri yang memerintahkan untuk menjelaskan, litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk dijelaskan kepada manusia, kepada umat. Jadi siapa pertama sekali yang menjelaskan itu, ya itulah Nabi SAW, dan Nabilah orang pertama sekali menafsirkan Al-Quran. Wa qala aidan wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Dan Quran itu kami rincikan, kami beda-bedakan, maksud kami turunkan litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakan Al-Quran tersebut kepada manusia, kepada orang-orang beriman, kepada para sahabat ketika itu, ala muksin, dengan pelan-pelan. Jadi Al-Quran itu dijelaskan Nabi secara bertahap. Wa nazzalnahu tanzila, kemudian kami turunkan sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Artinya tidak langsung sekaligus Al-Quran itu diturunkan, sehingga para sahabat akan keberatan memahaminya karena terlalu banyak. Jadi untuk memahaminya perlu butuh waktu sedikit demi sedikit, sehingga mereka ketika memahami ayat per ayat itu tidak langsung lupa. Nah, makanya Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Lama prosesnya.
Fallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'ana munajjaman wa mufarraqan hasab al-asdasi wan nawazil. Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Al-Quran itu munajjaman, jadi bertahap, mufarraqan, kemudian sedikit demi sedikit. Hasab al-ahdasi wan nawazil, berdasarkan kejadian dan peristiwa. Jadi ada namanya sebab turun ayat, sehingga ketika ada sebabnya itu akan mudah diingat nantinya. Wadhalika kulluhu liyu'allimar Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahabah. Oleh karena itu agar Rasulullah SAW mengajarkannya kepada para sahabat semua itu, semua Al-Quran, ma yata'allaqu binuzul ayat, yang berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tersebut, wa tafsilah ahkamiha, kemudian rincian penjelasan dari hukum-hukumnya. Walihada yaqulu al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, oleh karena itu Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala mengatakan, fa amma ma la budda lil ibadi min ilmi ta'wilih faqad bayyanahu lahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam bi bayanillahi dzalika lahu. Adapun yang harus dijelaskan, ditafsirkan kepada hamba-hamba, kepada para sahabat, kepada manusia, maka faqad bayyana lahum nabiyyuhum, maka Nabi SAW sudah menjelaskan kepada mereka bibayanillahi dzalika lahu, dengan berdasarkan penjelasan Allah kepada Nabi SAW. Jadi di beberapa ayat Al-Quran itu memang kita dapati seperti yang tadi misalnya tentang masa iddah perempuan, ada 2 ayat. Masa iddah ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari. Nah, yang seperti ini kan perlu rincian, perlu penjelasan. Maka Nabilah yang menjelaskannya sesuai penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yajib an yu'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'anil Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu. Jadi perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna Al-Quran kama bayyana lahum al-fadhah, sebagaimana Nabi itu menjelaskan lafaz-lafaz dari Al-Quran itu kepada para sahabat. Faqauluhu ta'ala litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim. Firman Allah Ta'ala, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yatanawalu hada wa hada. Wa ma'nahu litubayyina lahum ma ashkala alaihim aw ma sayati min aujuhi tafsirihi sallallahu alaihi wasallam lil Quran. Jadi agar Nabi itu menjelaskan kepada manusia, kepada para sahabat ketika itu apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Dan itu mencakup apa yang menjadi problem mereka ketika itu. Apa yang mencakup yang tidak bisa dipahami mereka dari Al-Quran. Jadi mencakup juga beberapa tafsir. Dan sehingga ketika dijelaskan oleh Nabi, tidak ada lagi yang menjadi rumit bagi mereka, tidak ada lagi menjadi kesulitan, tidak lagi kebingungan, sehingga setelah ditafsirkan oleh Nabi semuanya jadi jelas. Kemudian para sahabat bertugas menjelaskannya kepada generasi setelah mereka. من ظنات أصول التفسير لقد عانى المفسرون كثيرا في جانب أصول التفسير وما يتعلق بها من قواعد ومسائل يعتمد عليها المفسر في تفسيره. Jadi para ahli tafsir itu dari sisi usul tafsir mereka sangat memperhatikan sisi usul tafsir ini, dan yang berkaitan dengan kaedah-kaedah dan masalah-masalah yang berkaitan, yang menjadi kaidah, menjadi landasan bagi seorang ahli tafsir dalam menafsirkan buku-buku Al-Quran. Jadi fokus ilmu usul tafsir ini adalah yaitu di mana para ahli tafsir itu sangat memperhatikan sisi usulnya, kaidah-kaidah usul tafsir ini. Kemudian yang berkaitan dengan masalah-masalah, kaidah-kaidah dan masalah-masalah yang dijadikan sebagai landasan oleh setiap ahli tafsir
dalam menafsirkan. Walidzalika najid minal mufassirina man dhammana tafsirahu fi muqaddimatihi ma yata'allaqu bihadil qawaid wad dhawabit. Oleh karena itu kita mendapati bahwa sebagian ahli tafsir itu mencantumkan dalam kitab tafsirnya, dalam muqaddimah kitab tafsirnya itu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dan dhawabit tafsir. Jadi sebelum mereka memulai menafsirkan Al-Quran, sebelum membuat kitab mereka, kitab tafsir, misalnya kitab Ibnu Katsir, kitab At-Tabari, kitab Al-Baghawi, kitab Qurtubi, dan seterusnya, mereka biasanya mencantumkan ada ilmu usul tafsir di muqaddimahnya, di awal-awal bukunya. Wa hadza ma fa'alahu ba'dhum, dan inilah yang dilakukan sebagian para ahli tafsir. Wa rubbama tajid fi ba'd al-tafasir annaha qad tadammanat hadhihi al-qawaid wad dawabit fi sanaya wa suturi tafasirihim. Nah, ini adalah yang dilakukan sebagian, dan mungkin sebagian lagi kita akan mendapati bahwa sebagian ahli tafsir itu mencantumkannya di tengah-tengah tafsir mereka. Nah, jadi sebagian ada yang mengkhususkan di muqaddimahnya, di awal-awal kitabnya, dan sebagian mungkin kita dapati di pertengahan buku-buku tafsir mereka. Wa mimman ihtamma bi dzikri hadzal qawaid fi tafasirihim al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di antara ulama ahli tafsir yang memperhatikan penyebutan kaidah-kaidah dalam tafsir, bagaimana menafsirkan Al-Quran, apa kaidah-kaidahnya, itu diantaranya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wa Ibnu Katsir, wal Mawardi, wal Qasimi, At-Tahir Ibnu Ashur, kemudian wa ghairuhum. Jadi ada beberapa ya. Di sini disebutkan yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Mawardi, Al-Qasimi, At-Tahir Ibnu Ashur, dan lain-lainnya. Min ashabit tafasir al-mu'tamadah 'inda al-muslimina umuman wa ahli sunnah bil khusus. Jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan, di antara yang ulama yang sangat memperhatikan tentang kaidah-kaidah penafsiran adalah, di antara ulamanya adalah Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Al-Mawardi, dan lain-lainnya, di mana mereka ini adalah ahli tafsir yang diakui oleh kaum muslimin secara umum dan ahlu sunnah secara khusus. Kemudian al-kutubul mu'allafatu fi usul tafsir, kitab-kitab yang ditulis mengenai usul tafsir. Minal ajabi fi hadzal fanni ta'akhkhara al-kitabatu fihi an aqranihi minal ulum syar'iyyah. Jadi sesuatu yang agak agak mengagetkan bahwa ilmu usul tafsir ini agak tertinggal gitu. Agak tertinggal dibanding ilmu-ilmu syar'i yang lain seperti usul tafsir, usul fikih, kemudian ilmu hadis, dan seterusnya. Itu memang usul tafsir ini agak telat penulisannya. Wa birami min anna tafsira min awail ulumil lati duwinat wa nuqihat. Nah, meskipun bahwa tafsir itu sendiri bukan ilmu usul tafsir, bahwa ilmu tafsir itu adalah termasuk ilmu-ilmu yang pertama sekali ditulis dan dikupas oleh para ulama. Tapi ilmu usulnya itu agak telat ditulis. Wa kasrat fihi al-kitabatu ta'lifan wa tahqiqan wa tadqiqan. Dan banyak di dalam mengenai tafsir ini buku-buku yang ditulis dan ditahqiq kemudian dirinci. Wa ma'a dzalika kulluhu lam yakun hunaka bahsun kamilun yahtawi qawaida wa masaila wa dhawabit tafsir. Meskipun demikian, semuanya tidak membahas secara menyeluruh secara menyeluruh yang berkaitan dengan kaidah-kaidah, masail-masail, dan dhawabit tafsir. Jadi apa kaidah tafsir, apa dhawabitnya, itu tidak dibahas. Namun ilmu tafsir itu sendiri memang sudah di jauh-jauh hari, di abad-abad pertama, kedua itu sudah ditulis. Tapi usulnya itu dirinci secara buku terpisah, ilmu terpisah itu memang agak telat seperti itu. Wa yafradu fihi ta'lifan yahtamu bihadzal jawabit al-hayawiyyah fi tafsir kitabillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulisan kitab tafsir ini memang tersendiri
dalam penulisannya, di mana buku-buku tersebut, buku tafsir itu memperhatikan sisi-sisi yang paling penting di tafsir, dalam penafsiran Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hatta kana matla'al qarnil khamis, sampai tiba waktunya di masa abad kelima, barulah muncul ilmu usul tafsir secara secara terpisah dan secara tersendiri. Artinya satu kitab khusus membahas usul tafsir. Meskipun sebelumnya kita dapati ilmu usul tafsir itu ditulis, tapi dia termasuk bagian ilmu tafsir. Jadi bukan dipisah. Ya. Jadi seperti Imam Tabari itu memang termasuk tafsir yang paling pertama sekali, termasuk kategori paling pertama ditulis, tapi di waktu bersamaan tidak ada ilmu usul tafsir secara tersendiri gitu. Jadi ilmu usul tafsirnya itu dimasukkan di dalam tafsirnya, sehingga orang tetap menamakannya adalah ilmu tafsir ketika masih tercantum di ilmu tafsir. Usul tafsir itu, kaidah-kaidah tafsir itu berada di kitab tafsir, bukan kitab usul tafsir tersendiri. Haitsu allafa al-Imam Abu Nasr Ahmad bin Muhammad Al-Haddadi Al-Samarkandi kitabahu Al-Madkhal li'ilmi tafsir kitabillah ta'ala. Jadi di mana ketika Imam Abu Nasr Ahmad bin Muhammad Al-Haddadi As-Samarkandi menulis bukunya yang bernama Al-Madkhal li'ilmi tafsir kitabillah ta'ala. Jadi ada seorang ulama menulis buku mengenai usul tafsir, yaitu nama bukunya adalah Al-Madkhal li'ilmi tafsir kitabillah ta'ala. Nah, beliau inilah adalah termasuk orang yang pertama sekali menulis ilmu usul tafsir. Jadi bukan tafsir. Kalau tafsir ada yang terlebih dahulu, tapi ilmu usul tafsir beliau adalah orang yang pertama. Di mana beliau ini kalau dari sisi kelahiran dan wafatnya memang tidak ditulis di sini di buku ini, tapi kalau kita cek lagi bahwa beliau ini meninggal di abad kelima, yaitu setelah abad keempat. Nah, jadi sudah masuk abad kelima. Jadi maka dari situ bisa kita simpulkan bahwa beliau ini adalah orang yang pertama sekali menulis ilmu usul tafsir, meskipun ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan bukan beliau. Muhawilan dhabtat tafsir bi qawaid nahwi. Beliau ini mencoba untuk membuat dhabit atau kaidah tafsir dengan kaidah-kaidah nahwu. Summa lam takun hunaka muhawalatun ukhra. Kemudian tidak ada setelah beliau ini penulisan-penulisan setelahnya, hatta allafa al-Imam Abdurrahman Al-Harali, sampai tiba waktunya Imam Abdurrahman Al-Harali menulis buku namanya Miftahul Lubbi Al-Muqaffal li Fahmil Qur'anil Munazzal. Miftahul Lubbi Al-Muqaffal li Fahmil Qur'anil Munazzal. Ini adalah kitab usul tafsir yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Al-Harali, di mana beliau ini meninggalnya di tahun 638 Hijriyah. Dan ini jauh jaraknya dengan As-Samarkandi tadi, Abu Nasr As-Samarkandi. Nah, jadi ilmu usul tafsir ini memang kalau kita perhatikan jarak penulis pertama dengan penulis kedua itu sangat jauh jarak tahunnya, ya, dari 400-an sampai 600-an. Jadi 2 abad bedanya baru ditulis lagi ilmu usul tafsir. Kemudian muncullah setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimatu fi Ushul Tafsir, di mana Ibnu Taimiyah adalah meninggal pada tahun 710 Hijriyah. Artinya setelah sekitar 80 tahun setelah Abdurrahman Al-Harari barulah muncul kitab berikutnya, yaitu yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau menamakan bukunya adalah Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Tsumma allafa Najmuddin At-Tufi Al-Hambali. Kemudian setelah itu muncul seorang ulama yang bernama An-Najmuddin At-Tufi Al-Hambali dengan menulis buku yang bernama Al-Iksiru fi Qawaid Tafsir.
Al-Iksir fi Qawaid Tafsir. Ini adalah termasuk ilmu usul tafsir juga, di mana beliau ini meninggal di tahun 710 Hijriyah. Jadi bersamaan dengan Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu ada namanya Ibnul Akfani. Beliau ini juga setelah Ibnu Taimiyah dan At-Tufi tadi, karena beliau meninggal pada tahun 748 Hijriyah, beliau menulis buku namanya Naghbut Ta'ir Minal Bahri Zakhir. Kemudian setelah itu ada namanya seorang ulama Badruddin Az-Zarkashi. Beliau meninggal pada tahun 794 Hijriyah. Kemudian menulis buku namanya Ilmun Yakshifu Ma'anil Quran. Ilmun Yakshifu Ma'anil Quran. Kemudian setelah itu ada nama Jalaluddin Al-Bulqini, meninggal pada tahun 824 Hijriyah, menulis buku usul tafsir. Nama bukunya adalah Mawaqil Ulum min Mawaqi'un Nujum. Walakinnahu ila ulumul Quran aqrab min ulumit tafsir. Akan tetapi ilmu ini lebih tepatnya, lebih dekat, itu termasuk kategori ulumul Quran, bukan usul tafsir. Kemudian setelahnya datang ilmu Imam Muhyiddin Al-Kaniji Ar-Rumi. Beliau meninggal pada tahun 879 Hijriyah. Wa huwa min syuyukhil Imam Suyuti. Dan ini Imam Al-Rumi ini adalah termasuk salah satu guru dari Imam Suyuti. Beliau menulis ilmu usul tafsir yang bernama At-Taysir fi Qawaid Ilmi Tafsir. Kemudian setelah itu datang muridnya yang bernama As-Suyuti, yang meninggal pada tahun 911 Hijriyah, yang menulis buku namanya At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Jadi ini adalah beberapa ulama yang sudah kita sebutkan, di mana mereka dari tahun-tahun hidup mereka dan meninggal mereka, kita akan mengetahui siapa yang pertama sekali menulis ilmu usul tafsir, yaitu setelah kita sebutkan yang paling pertama sekali. Apa artinya? Kalau kita simpulkan siapa pertama sekali yang menulis ilmu tafsir, yaitu Abu Nasr Ahmad bin Muhammad Al-Haddadi As-Samarkandi, karena beliau yang lebih dahulu hidup dan meninggalnya. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa beliaulah pertama sekali menulis ilmu usul tafsir, meskipun ada beberapa pendapat yang lain mengatakan bukan beliau. Qultu والذي يظهر من خلال النظر إلى الأصول وقواعد التفسير أنها بجملة كبيرة منها تعود إلى ما تأصلت من القواعد في علم أصول الفقه كالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. ولذلك يكون علم أصول الفقه أو قل بعض قواعد أصول الفقه هي قواعد وأصول التفسير. وبذلك سيعود الفضل في تأسيس قواعد وأصول التفسير إلى الإمام المطلبي المجدد للقرن الثاني محمد bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa qad qala bidzalika ba'du ahli ilmi. Jadi penulis buku ini, Tajujuman ini, yaitu Syekh Arif Anwar hafizallahu ta'ala, menyebutkan bahwa dari beberapa pembahasan yang kita sudah bahas sebelumnya, maka muncullah satu kesimpulan bahwa usul dan qawaid tafsir ini adalah bagian dari global yang kembali usul-usulnya itu muncul dari usul fikih. Jadi usul-usul tafsir, ada kaidah-kaidah tafsir itu secara global, kebanyakan itu diambil dari ilmu usul fikih. Seperti nasikh wal mansukh, am wal khas, mutlaq muqayyad, mujmal dan mubayyan. Lidzalika yakunu ilmu usul fikih. Dan ini adalah semuanya sebenarnya adalah termasuk ilmu usul fikih. Oleh karena itu, keutamaan dari penemuan qawaid dan usul tafsir ini kembali kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena beliau adalah orang pertama sekali menulis usul fikih. Karena sebelumnya ketika kita perhatikan pembahasan-pembahasan yang ada dalam usul tafsir itu adalah sebagian besarnya adalah pembahasan usul fikih.
seperti nasikh wal mansukh, mujmal mubayyan, kemudian al-am wal khas, mutlak muqayyad. Ini adalah materi-materi yang ada dalam usul fikih. Sementara usul fikih itu ditulis di abad kedua. Nah, sementara usul tafsir itu muncul terakhir, yaitu abad kelima. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu orang pertama sekali menulis usul tafsir adalah hidupnya di abad kelima. Maka keutamaan dan kemuliaan, pahala, insya Allah akan tetap mengalir kepada Imam Al-Muttalibi, yaitu Al-Mujaddid Al-Qarni Tsani Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa amma ikhtilat usul wa qawaid tafsir bi ulumil Quran. Adapun percampuran antara usul dan qawaid tafsir dengan ulumul Quran, faqad dzakartu fil muqaddimah. Saya sudah menyebutkan di muqaddimah kata Syekh Arif hafizallahu taala annahuma ilmani muzajjizani, bahwa usul dan ulumul Quran ini, usul tafsir dan ulumul Quran ini adalah dua ilmu yang bergabung, yang digabung. La yanfaku ahaduhuma 'anil akhar, dan tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Artinya usul tafsir dan ulumul Quran ini harus tetap disatukan. Tidak boleh dipisah-pisah. Wallahu a'lam. Dan sekarang insya Allah kita bahas pembahasan berikutnya mengenai syurutul mufassir. Apa syarat-syarat seseorang agar dia bisa dikatakan seorang ahli tafsir. Ihtamma ahlul ilmi fi wad'i syuruti wal dhawabit allati yajibu 'ala al-mufassir an yaltazima biha tujah tafsir al-kalam Allah ta'ala fa huwa al-mubayyin wal mukshif lana an muradillah subhanahu wa ta'ala fi kalamihi al-munazzal 'ala nabiyyih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul ilmi, para ulama itu sangat memperhatikan tentang penentuan syarat-syarat dan dhabit-dhabit yang harus dipenuhi seorang ahli tafsir. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir sehingga kita bisa mengukurnya apakah seseorang itu termasuk ahli tafsir atau bukan. Apakah dia sudah berhak menafsirkan kalamullah ta'ala atau tidak. Karena dia adalah seorang yang menjelaskan dan menyingkap kepada kita apa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walidzalika dzakara ahlul ilmi syurutan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan syarat-syarat yang bagi an tatawaffar fi al-mufassir, yang harus dipenuhi oleh setiap ahli tafsir. Wahia, yang pertama yaitu yang pertama an yakuna salim al-mu'taqad. Yang pertama adalah akidahnya harus benar. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Wala yufassirul Qur'ana illa bil mu'taqad sahih, dan tidak boleh Al-Qur'an itu ditafsirkan kecuali dengan akidah yang benar. Alladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah, sesuai dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi syarat pertama ini yang harus dimiliki oleh seorang ahli tafsir. Ketika seorang pengen menjadi ahli tafsir, dia harus memiliki akidah yang benar sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini adalah syarat pertama. Artinya apa? Ketika akidahnya bermasalah, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai ahli tafsir. Kemudian yang kedua, at-tajarrud 'anil hawa. Tajarrud 'anil hawa. Jadi tidak boleh mengikuti hawa nafsu ketika menafsirkan Al-Qur'an. Seperti misalnya dia misalnya kelompoknya adalah kelompok begini sehingga dia pengen pengen menyesuaikan dengan kemauan kelompoknya. Misalnya kelompok Syiah, kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, karena karena ada kesempatan untuk menafsirkan ayat sesuai dengan kelompoknya, maka ditafsirkan sesuai pemahaman kelompoknya. Dan ini sangat bahaya. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Fala yajuzu an yufassira al-Qur'ana ala hawa, dan tidak boleh hukumnya menafsirkan Al-Qur'an itu berdasarkan hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Kama waqa'a fihi arbabul bid'ah wal khurafat. Sebagaimana ini terjadi pada
pembesar-pembesar ahli bid'ah dan orang-orang yang khurafat, au ahli zayq wad dalal waz-zandaqah, dan orang sesat, orang yang memiliki penyimpangan dan orang-orang munafik. Kama sayati bayanuhu fi tafsir birra'i al-madmum, sebagaimana akan kita jelaskan pada pembahasan mengenai tafsir dengan pendapat yang tercela. Apalagi kita lihat pada saat ini banyak sekali muncul ahli tafsir, di mana dia menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kemauan kelompoknya, sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Misalnya ada terjadi momen, ada masalah besar misalnya, seperti misalnya yang pernah viral beberapa tahun yang lalu, banyak muncul ahli tafsir dan dia menafsirkan bukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya surah Al-Maidah yang ditafsirkan wala tattakhidu awliya ba'd wala, jadi mengenai aulia, apa yang dimaksud dengan aulia di situ? Apakah seorang pemimpin, apakah seorang orang dekat, apakah boleh hukum mengambil pemimpin dari kalangan di luar Islam atau tidak? Sehingga banyak ahli tafsir mengambil kesempatan ini, yang dimana mereka notabene latar belakangnya adalah bukan ahli tafsir, tapi mereka karena sudah punya punya gelar akademisi, sehingga mereka memanfaatkan momentum itu mendukung pendapat yang bertentangan dengan yang seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu masadir wa turuq tafsir wa sata'ti ma'ana. Kemudian syarat yang ketiga adalah mengenai masdar dan cara-cara menafsirkan, dan ini akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya. Jadi harus tahu, seorang mufassir itu harus mengetahui referensi, kemudian cara-cara menafsirkan. Kemudian yang keempat adalah syaratnya adalah ma'rifatu usuluddin, mengetahui usuluddin, wal ihatah bil mu'taqadatil batilah, kemudian mengetahui juga akidah-akidah yang batil, wa ma'rifatu arbabiha, dan mengetahui siapa-siapa pembesarnya, siapa-siapa penganutnya. Ar-Rafidah wal Jahmiyah wal Mu'tazilah wa ghairuhum, seperti Ar-Rafidah wal Jahmiyah dan Mu'tazilah dan selain mereka. Jadi harus mengetahui akidah-akidah mereka dan mengetahui siapa tokoh-tokoh besarnya. Kemudian yang kelima syaratnya adalah ma'rifatu ilmi hadis, mengetahui ilmu hadis, wa sahihihi wa dha'ifihi, mengetahui mana yang sahih, mana yang lemah, wa nasikhi wa mansukhi, dan mengetahui mana yang hadis mansukh, hadis nasikh dan hadis mansukh. Wa kullu ma yata'allaqu bidzalika, dan setiap apa saja yang berkaitan dengan ilmu hadis. Hatta la yabni al-mufassir tafsirahu ala haditsin mawdu'in aw mansukhin, sehingga ketika dia mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang nasikh, mana yang mansukh, dia tidak lagi menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis yang dhaif, tidak lagi menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang mansukh. Nah, seperti itu, agar dia tidak terjebak ketika menggunakan hadis sebagai tafsirannya. Kemudian syarat yang keenam adalah ma'rifatu ulumul lughah, mengetahui, menguasai ilmu bahasa. Ya, termasuk diantara adalah nahwu, sharaf, ulumul balaghah, hatta yudharu husnu kalamillah wal ijaz al muttahadda bihi, sampai kelihatan benar-benar sastra dari kalam Allah dan keijaz dan mu'jizat Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah ma'rifati ilmi usul fiqh, menguasai ilmu usul fiqh, wa ma yata'allaqu bihi min al-abwabil al-mutasyabihah fi usul tafsir, dan beberapa bab-bab yang mirip dengan usul tafsir, jadi harus dikuasai. Kemudian yang ke-8 adalah ma'rifati ilmi al-qira'at wa aujuhu tafsir fiha, mengetahui, menguasai ilmu qira'ah dan sisi-sisi tafsir dalam qira'at tersebut. Wa ikhtilafil ahkami syar'iyyah, dan mengetahui perbedaan-perbedaan hukum syar'i,
ikhtilafil qiraah fiha, dan mengetahui perbedaan-perbedaan qiraah dalam ilmu qiraat tersebut. Kemudian yang syarat kesembilan adalah ma'rifatu ilmi asbabin nuzul, menguasai ilmu asbabin nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemudian yang ke-10 adalah ma'rifati ilmin nasikh wal mansukh fil Qur'anil Karim. Kemudian mengetahui ilmu nasikh wal mansukh, mana yang ayat yang nasikh, mana yang mansukh. Nah, ini adalah beberapa poin yang harus dimiliki setiap ahli tafsir. Ya, kalau tidak terpenuhi, maka dia tidak layak atau tidak berhak dilabeli atau diberi sebagai ahli tafsir. Jadi tidak boleh melabeli seseorang sebagai ahli tafsir kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Kemudian adabul mufassir. Adab seorang ahli tafsir. Yang pertama husnul niyah wal maqsud. Jadi dia harus memperbaiki niat dan tujuannya. Wa ikhlasul amal lillahi ta'ala, dan mengikhlaskan amalnya ketika dia mentafsirkan Al-Quran, dia murni karena Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihu amalu biduni niyyah au ikhlasin wal adillah katsirah. Dan tidak sah atau tidak boleh beramal kecuali tanpa niat. Karena tidak boleh mengamalkan sesuatu, termasuk diantaranya adalah menafsirkan Al-Quran itu tanpa niat atau tanpa ikhlas. Jadi semua amalan kita termasuk menafsirkan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, ittiba'u al-ilmi wal amal. Ittiba'ul ilmi al-amala. Jadi membarengkan atau mengamalkan ilmunya. Fala yasihu an yukhalifal mufassir qawlahu amaluhu. Dan tidak boleh seorang ahli tafsir itu antara ilmu dan amal itu berbeda, bertentangan. Jadi ketika dia mengetahui, maka diamalkannya. Atau dia mengetahui ilmu ini, tapi mengamalkan sebaliknya. Ini tidak boleh, harus sesuai. Harus sesuai antara ilmu dan amalnya. Yang ketiga adalah al-qudwatu fil mujtama' wa amamu maridiyah wa tullabihi. Jadi menjadi teladan, menjadi panutan di masyarakat, di depan muridih, di depan orang-orang yang mencari ilmu kepadanya, wa tullabihi, dan para penuntut ilmu. Jadi dia harus menjadi qudwah, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di depan orang-orang yang belajar dengannya dan orang-orang penuntut ilmu kepadanya. Kemudian yang keempat adalah husnul khuluq wa samt. Kemudian memiliki akhlak yang mulia dan sifat yang mulia. Kemudian yang kelima adalah at-takhalluq wa ta'addub bi adabil Qur'anil Karim, yaitu berakhlak dan beradab dengan adab yang ada pada Al-Qur'anil Karim. Wa ta'assi bi nabiyhi al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencontoh, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana khuluquhu al-Qur'an. Karena Nabi itu adalah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kemudian yang keenam adalah at-taharril haqq. Tujuan adalah mencari kebenaran. Wa amanatun naqli. Kemudian dia amanah dalam menukil. Dia tidak berkhianat dalam setiap menukil atau meminjam perkataan orang atau mengambil perkataan orang. Wasidqus sarirah. Kemudian dia jujur, artinya dia tidak menjadi orang yang pendusta, artinya dia punya rahasia yang benar-benar apa adanya gitu, tidak sebagai orang fasik dan tidak sebagai orang munafik. Kemudian yang terakhir adalah husnul i'dadi wa tamayyuz fil ada. Kemudian dia benar-benar mempersiapkan dan unggul dalam menyampaikan tafsirnya, in kana musyafahan, apabila ketika berbicara, wa kada in kana katiban aw mualliman.
Demikian juga ketika dia menulis, dia benar-benar bagus tulisannya, unggul tulisannya. Artinya tidak tulisan biasa. Demikian juga ketika dia mengajar. Dia mengajar dengan kompeten, seperti itu. Tidak hanya sekedar menyampaikan, namun dia punya kelebihan dalam mengajar, punya kelebihan dalam menulis, dan seterusnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai cara menafsirkan. Bagaimana cara-cara menafsirkan? Dan sampai di sini dulu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta.